Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya harapkan teman-teman sehat semuanya dan semangat untuk belajar. Jadi kali ini kita akan membahas 15 soal structure yang ada di soal TOEFL. Jadi sebenarnya terdapat 40 soal yang terdiri dari 15 soal structure dan 25 written expression. Jadi kita kali ini akan membahas 15 soal structure. Jadi di bagian structure and written expression, Anda akan diberikan 40 menit untuk menjawab soal, dan idealnya kita menjawab satu soal itu 30 detik. Oke, jadi saya akan memberikan kepada teman-teman 30 detik untuk menjawab soal. Baik, di soal yang pertama ini, titik-titik range in color from pale yellow to bright orange. Jadi kita di soal pertama ini harus bisa menentukan yang mana subjek, yaitu pelakunya, dan yang mana verbnya. Dan biasanya soal yang pertama ini adalah soal yang paling mudah di dalam bagian structure. Oke, titik-titik range in color artinya bervariasi warnanya dari pale yellow, kuning pucat, hingga orange yang cerah, warna kenari ya. Oke, kita lihat pilihan yang pertama, yaitu Canary's Witch. Oke, kira-kira apakah A jawaban yang benar? Ya, ternyata A bukan jawaban yang benar, karena di sini hanya dibutuhkan subjek. Di mana verbnya? Verbnya adalah range. Jadi tidak dibutuhkan lagi which, yaitu yang biasa disebut dengan adjective clause. Kemudian kita lihat jawaban yang B, Canaries. Ya, sudah benar. Ini adalah verb yang berbentuk plural atau jamak dan sesuai juga dengan kata kerja atau verb yang ada di depannya, itu range, yaitu menyesuaikan dengan verb yang jamak, yaitu tidak pakai s gitu ya, karena canaries sudah bentuknya plural atau jamak. Jadi B kemungkinan jawaban yang paling tepat. Kemudian kita lihat ke pilihan jawaban yang C, that canaries. Ya, jadi that canaries tidak dibutuhkan juga that di situ, karena yang dibutuhkan hanya subjek saja. Kemudian yang D, canaries that are, itu tidak cocok di sini, karena kalau kita memilih jawaban yang D, yaitu canaries that are ranged in color from pale yellow to bright orange, di depannya harus ada subjek dan verb lagi, sedangkan kalimatnya sudah full stop di situ. Jadi jawaban yang tepat di pilihan nomor 1 ini adalah canaries, yaitu B. Saya kasih waktu lagi 30 detik untuk teman-teman untuk menjawab soal yang kedua. Titik previous gems is determined by their hardness, color, and brilliance. Ya, jadi di sini yang dibutuhkan adalah subjek juga. Ya, jadi di sini ada seharusnya kalau ada of, ya coba dilihat situ of, precious gems. Jadi di depan of ada noun atau kata benda.
Jadi seharusnya di belakang of juga ada kata benda. Ya. Jadi titik-titik permata yang berharga, precious artinya berharga, is determined, ditentukan, by their hardness, kerasnya, color, warnanya, and brilliance, dan kecermelangannya. Ya, itu arti dalam bahasa Indonesia. Coba kita lihat jawaban yang A dulu, the valuable. Oke. Kita kan tadi rumusnya di belakang of harus ada kata benda kan. Nah, jadi di pilihan A ini the valuable bukanlah kata benda. The valuable adalah kata sifat dan tidak ada kata benda. Jadi jawabannya A bukan jawaban yang tepat. Valuable artinya berharga. Kemudian B, it is the value. It is the value. It is di sini tidak diperlukan lagi karena yang diperlukan hanya noun-nya saja. Tidak perlu diperkenalkan dengan it is. Ya. It is itu bisa kita jadikan subjek di sini, tapi di kalimat ini tidak tepat. Kemudian yang C, it is valuable. Ya, tidak tepat juga karena yang dibutuhkan di kalimat ini hanya kata benda saja. Dan jawaban yang tepat adalah D, itu the value. The value artinya nilai. Nilai dari precious gems, permata yang berharga, itu ditentukan oleh kerasnya permata itu, warnanya, dan kecermelangan permata itu. Kemudian kita lanjut ke soal yang ketiga. Seperti biasa, saya berikan 30 detik kepada teman-teman untuk menjawab. Kemudian kita ke soal yang nomor 3. Titik-titik a tornado spins in the counterclockwise direction in the northern hemisphere. It spins in the opposite direction in the southern hemisphere. Jadi artinya tornado berputar searah berlawanan jarum jam di arah bumi belahan utara. Ia berputar pada arah yang berlawanan di bumi bagian selatan. Ya. Jadi kita lihat jawaban mana yang kira-kira yang tepat. Kita lihat jawaban yang A dulu, however. However artinya bagaimanapun. Jadi fungsi dari however ini adalah menghubungkan dua kalimat yang independen. Sedangkan di sini bukan dua kalimat yang independen, tapi dua klausa yang berbeda. Klausa artinya ada subjek dan ada verb, itu namanya klausa. Ada pelaku dan ada pekerjaannya, itu klausa. Dan di sini adalah bukan kalimat yang independen. Jadi A bukan jawaban yang tepat. Kemudian because of, ya, karena, ya, ini adalah sebab akibat. Saya sakit karena main hujan misalnya, ya. Sedangkan ini adalah kalimat yang bukan sebab akibat. Jadi B juga bukan jawaban yang tepat. Kemudian kita lihat yang C, although. Ya. Although ini artinya walaupun. Ya. Jadi although ini fungsinya adalah menghubungkan dua klausa yang berbeda. Ya. Jadi yang mana klausa di sini? Yang pertama, a tornado spins. Ya, ada subjek dan verbnya. Kemudian satu lagi di it spins, itu ada subjek juga dan ada verbnya. Ya, jadi dia menghubungkan dua klausa. Although adalah jawaban yang paling tepat di soal yang nomor 3 ini. Kemudian kita lihat yang D, that juga bukan, fungsinya untuk menghubungkan dua klausa yang berbeda. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4.
soal nomor 4 ini, the Caldecott Medal for the best children's picture book is awarded each January. Jadi ada namanya Caldecott Medal, namanya ya, medali Caldecott. For the best children's picture book, untuk buku gambar anak-anak yang terbaik. Ya, is awarded each January, diberikan setiap bulan Januari. Jadi fungsi koma setelah Caldecott Medal itu adalah memuat tentang informasi tambahan. Apa sih medal Caldecott itu? Yaitu untuk buku gambar anak-anak yang terbaik. Oke. Kalau di soal ini apa yang diperlukan? Ya. Jadi karena ada for, jadi di belakangnya dibutuhkan kata benda. Oke. Kita lihat yang A-nya, a prize, artinya hadiah. Ya, itu kata benda ya, bisa jadi ini jawaban yang paling tepat di soal nomor 4 ini. Kita lihat pilihan jawaban yang B, which prize. Ya, which prize ini, which-nya tidak dibutuhkan lagi biasanya, jadi bisa dihilangkan saja ya. Jadi prize, which prize bukan jawaban yang tepat. Kemudian C, is a prize which, ya, juga tidak diperlukan juga terlalu panjang dijelaskan dan tidak perlu adanya auxiliary atau to be di situ. Kemudian which juga kurang tepat letaknya di depan prize. Kemudian D, is a prize, itu juga kurang tepat. Karena sebenarnya yang diperlukan jawaban di sini adalah jawaban yang paling singkat. Karena dalam bahasa Inggris, untuk menjelaskan informasi tambahan, kadang-kadang cukup disebutkan kata bendanya saja dan dijelaskan dengan kalimat yang setelahnya, dan tidak dibutuhkan adanya to be auxiliary dan adjective clause. Bisa di which, who, jadi cukup dengan kata bendanya saja. Jadi yang paling tepat jawaban di sini adalah a prize, karena itu yang paling singkat. A prize artinya sebuah hadiah untuk buku anak-anak yang terbaik. Oke, jawaban yang tepat adalah A di soal nomor 4 ini. Kemudian soal nomor 5, saya berikan waktu 30 detik pada teman-teman untuk menjawabnya. Soal nomor 5, the horn of rhinoceros consists of cone of tight bundles of keratin from the epidermis. Jadi artinya the horn, tanduk rhinoceros artinya badak, consists of, terdiri dari cone, kerucut, of tight bundles, dari kumpulan keratin yang ketat, from the epidermis, dari epidermis. Oke. Jadi dalam soal nomor 5 ini, karena subjek dan verbnya sudah ada, subjeknya yang mana? Yaitu the horn of rhinoceros, itu subjek yang ada di kalimat ini. Kemudian masih membutuhkan verb, verbnya adalah kata kerja consists of, terdiri dari, cone artinya kerucut. Ya. Jadi consists of di sini adalah verb di kalimat ini. Cone of tight bundles of keratin. Ya, itu sebagai objeknya. Itu sebagai kata keterangan tambahan. Karena sudah ada subjek dan verb, biasanya di depannya itu ada namanya present participle atau past participle. Apa itu present participle? Yaitu singkatan subjek dan verb yang sebenarnya. Cuma di situ ada kata-kata adjective clause yaitu which atau who dan lain sebagainya, tapi di
dihapuskan di situ, jadi tidak ditulis. Jadi bagaimana juga, jadi kita lihat mana kira-kira jawaban yang tepat di situ ya. Ini kita lihat jawaban yang A, grow. Grow artinya tumbuh. Di sini kurang tepat karena sebelumnya sudah ada subjek dan sudah ada verbnya di situ ya. Jadi tidak cocok kalau misalnya tambah subjek lagi, tambah verb lagi di situ. Kemudian grows juga tidak cocok. Kenapa? Sama-sama subjek yang belum dirubah. Jadi jawaban yang tepat adalah C, growing. Kenapa di situ growing? Sebenarnya di situ ada which grows. Ya. Karena kan tanduknya ada satu, seharusnya ada which grows yang tumbuh. Karena which-nya kita hapus, jadi dalam suatu verb itu ada namanya present participle yang verb-nya itu kita ing-kan. Dari grow jadi growing. Sebenarnya dari which grow. Jadi which-nya dihapus, S-nya juga dihapus. Jadi kita ubah menjadi growing. Menjadi kalimat present participle yang ada ing-nya. Karena sebelumnya sudah ada subjek dan verb. Jadi harus diikuti oleh present participle sebagai jawaban tepat dalam kalimat yang ini. They grow juga tidak tepat karena sebelumnya cuma satu ya, singular, bukan plural. Kalau they biasanya untuk kalimat-kalimat yang plural atau jamak, jadi tidak tepat juga. Jadi tidak tepat juga untuk yang kalimat nomor 5 ini. Jadi jawaban yang benar adalah C, growing, karena itu adalah present participle yang cocok kalau kita tulis setelah penjelasan kalimat yang ada subjek dan verbnya. Kemudian nomor 6, most species of heliotropes are weeds. Majority of them are cultivated. Jadi banyak spesies, most species atau kebanyakan spesies, jenis-jenis ya, dari heliotropes. Jadi heliotrop ini sejenis bunga. Weeds adalah rumput liar. Oke. Majority of them are cultivated. Dari spesies ini, cultivated ini bisa kita artikan dibudidayakan. Jadi weed itu rumput liar, cultivated ini dibudidayakan ya. Nah, jadi dari kalimat ini kita bisa menyimpulkan bahwa ini adalah sesuatu yang berlawanan, satu rumput liar dan spesies yang lain itu dibudidayakan. Oke. Kita lihat dulu some. Some artinya beberapa. Apakah menunjukkan penghubung untuk kata yang berlawanan? Bukan ya, jadi A bukan jawaban yang tepat. Kemudian but some, yang B ya. But artinya tetapi, some beberapa. Ya, but menunjukkan kata yang berlawanan. Ya, kemungkinan but, some, yang pilihan B ini merupakan jawaban yang paling tepat di kalimat yang ini. Kemudian C, for some species. Untuk for ini bisa diartikan untuk ya beberapa spesies, bukan juga menunjukkan kalimat yang berlawanan atau makna yang berlawanan. Kemudian yang D, some species, juga bukan ya beberapa spesies. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah B, but some. Karena kenapa? Weeds artinya rumput liar dan beberapa spesies dari heliotrops itu juga dibudidayakan. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Itu soal yang nomor 6. Kemudian soal nomor 7,
thunder occurs as titik through air, causing the heated air to expand and collide with layers of cooler air. With layers of cooler air. Ya. Jadi guruh occurs terjadi as. Ya. Biasanya as ini di depannya harus ada noun. Ya. Through air. Nah, jadi karena belum ada verb juga kita butuhkan noun dan verb. Ya. Guruh terjadi as, ini bisa diartikan dengan karena. Ya, guruh terjadi karena titik-titik through air, melalui udara, causing, menyebabkan the heated air, udara yang dipanaskan atau udara yang panas, to expand, menyebar, and collide, dan bertabrakan with layers, dengan layers ini bisa diartikan lapisan-lapisan of cooler air, udara yang lebih dingin. Oke. Jadi kan kita butuhkan di sini tadi subjek dan verb kan? Karena belum ada subjek dan verb setelah S. Yang A kita lihat an electrical charge. Jadi an electrical charge ini artinya sebuah muatan listrik. Nah, itu hanya noun saja ya, atau sebagai subjek saja, tapi tidak ada verb atau kata kerja yang di situ. Jadi A bukan jawaban yang tepat. Kemudian passes an electrical charge. Setelah S tidak mungkin ada kata kerja, yaitu passes. Jadi bukan juga, jawaban yang tepat itu adalah B. Kemudian C, the passing of an electrical charge. The passing artinya yang lewat atau lewatnya an electrical charge. Artinya muatan listrik. Bukan juga karena tidak ada verb atau kata kerja di situ. Kemudian kita lihat pilihan jawaban yang D, an electrical charge passes. Ya, di situ ada an electrical charge, sebuah muatan listrik, passes, melewati, melalui udara. Nah, jadi D merupakan jawaban yang tepat karena di situ ada subjek dan di situ juga ada verb. Kenapa passes di situ? Karena an electrical charge itu singular. Jadi di depannya kalau ada kata kerja yang ada S, jadi kita harus wajib menambahkan ES yang ada di situ ya. Jadi untuk nomor 7 ini jawaban tepat adalah D. Karena soal nomor 8 ini soalnya tidak lengkap, jadi kita langsung maju ke soal nomor 9. Oke, kita bahas ya. Nimbus stratus clouds are thick, dark gray clouds, titik forebode rain. Artinya nimbus stratus clouds. Ini jelas salah satu jenis awan ya, namanya nimbus stratus. Are thick, dark gray clouds. Itu bentuknya, warnanya itu abu-abu gelap, dan bentuknya itu tebal ya. Jadi awan ini awan yang tebal dan warnanya abu-abu gelap. Forebode itu artinya pertanda hujan. Jadi kalau misalnya ada awan ini, jadi pertanda hujan. Kira-kira di kalimat ini apa yang diperlukan? Oke, jadi yang diperlukan dalam kalimat ini adalah adjective clause yang menjelaskan lagi tentang awan nimbus stratus ini ya. Oke, kita lihat pilihan jawaban yang A, what. Dark gray clouds, what forebode rain. Itu bukan pilihan jawaban tepat karena tidak menjelaskan kembali dengan adjective clause fungsi dari awan nimbus stratus ini. Kemudian yang B, which. Jadi untuk kata benda kita pakai which, yaitu yang. Kalau bahasa Indonesianya kita bilang yang. Jadi nimbus stratus clouds are thick, itu tebal, warnanya itu abu-abu gelap,
yang menandakan hujan. Ya, jadi which adalah jawaban yang tepat di soal nomor 9. Kemudian what day tidak tepat karena day itu sudah double subjek di situ ya, jadi tidak tepat. Which day juga tidak diperlukan subjek setelah day, karena which saja sudah lengkap untuk sebagai adjective clause yang menunjukkan fungsi dari awan nimbus stratus itu. Jadi B merupakan jawaban yang paling tepat di soal nomor 9. Kemudian soal nomor 10 saya juga berikan 30 detik teman-teman untuk menjawab. Okay, titik in several early civilizations. Di beberapa peradaban early terdahulu, ya, awal-awal terdahulu, a cubit was based on the length of the forearms. Hasta, ya, kita mungkin biasa dulu dengar hasta. Was based on the length, berdasarkan panjang of the forearm, lengan bagian bawah, from the tip of the middle finger, dari ujung jari tengah ke siku. Ini hasta, disebut dengan hasta. Itu pengukuran di early civilization, di peradaban yang sebelumnya ya. Jadi kira-kira yang dibutuhkan di situ apa? Jadi dalam kalimat ini, kalau tadi kita sudah membahas tentang present participle, sekarang kita akan membahas tentang past participle. Past participle adalah verb 3. Verb 3 misalnya go, verb 1, when, verb 2, gone, verb 3 ya. Gone itu bisa disebut juga dengan past participle. Jadi biasanya itu ditunjukkan untuk menjelaskan sebuah kalimat. Ya. Dan biasanya langsung saja di situ, langsung verb 3 di situ. Karena setelahnya biasanya sudah ada subjek dan sudah ada verb, ya. Subjek di sini yang mana? Itu a cubit. A cubit di sini hasta. Was jadi subjek. Based on the length of the forearm from the tip of the middle finger to the elbow, itu bisa dijelaskan sebagai kata keterangan yang di situ. Oke, kita lihat yang A. It was used as a measurement. Tidak tepat. Karena biasanya past participle itu langsung verb 3-nya. Ya, tidak perlu lagi adanya subjek dan tidak perlu lagi adanya verb. Jadi A bukan jawaban yang tepat. Kemudian a measurement was used. Itu juga ada subjek dan verb, juga bukan sebuah jawaban yang tepat. Kemudian yang C, the use of a measurement. Itu juga gabungan dari kata benda di situ ya. The use of a measurement. Penggunaan dari pengukuran. Jadi jawaban yang tepat di situ adalah use as a measurement. Itu jadi use itu jadi past participle yang menjelaskan kalimat setelah koma. Setelah koma itu a cubit was based. Itu kan sudah ada subjek dan sudah ada verb. Jadi di belakangnya untuk menjelaskan kalimat itu hanya dibutuhkan past participle yang murni. To use as a measurement artinya digunakan sebagai pengukuran di beberapa peradaban sebelumnya ya, atau beberapa peradaban yang awal dulu. Jadi D merupakan jawaban yang tepat yang ada di situ. Kemudian soal nomor 11, kayak 30 detik pada teman-teman untuk menjawab. Oke, di soal yang nomor 11, only when air and water seep through
its outer coat. Artinya hanya ketika air, artinya udara dan air, seep meresap melalui its outer coat, lapisan bagian luar. Jadi di soal nomor 11 ini adalah soal yang berbentuk negatif. Only itu kalau dalam bahasa Inggris juga disebut dengan kata yang menunjukkan kalimat yang negatif. Jadi hanya satu, ya, itu dikecualikan, ya, artinya fakta yang dikecualikan atau negative sentence. Jadi kalau misalnya ada bertemu dengan kalimat negatif, di belakangnya, di depannya harus disusul dengan verb auxiliary. Kita lihat jawaban yang pertama. Does a seed germinate? Karena a seed di sini adalah sebuah benih, makanya di situ ada does. Karena menunjukkan singular, jadi harus does. Germinate artinya mulai tumbuh. Kenapa dibutuhkan does di situ? Karena ada kalimat only yang menunjukkan kata-kata negatif tadi, ya. Padahal sebenarnya germinate itu sudah cukup. Tapi karena ada kata only di situ. Jadi kita lihat germinate-nya, mulai tumbuh, ya, kata kerjanya. Karena dia itu noun-nya singular, yaitu seed, makanya kita harus meletakkan does di situ. Tapi jika misalnya seeds atau benih-benih, kita pakai do di situ. Ya, jadi kita lihat subjeknya, ya, subjeknya. Kalau subjeknya singular, jadi kata kerjanya harus menyesuaikan juga dengan singular. Kalau di sini does. Tapi kalau misalnya subjeknya plural atau jamak, dia pakai do. Yang mungkin teman-teman sudah belajar perbedaannya di materi simple present tense di pembahasan Cliff Book, ya. Kemudian yang B, to the germination of a seed, tidak cocok karena seharusnya di situ harus ada auxiliary atau kata bantu, ya. Jadi yang perlu diingat setelah negative word, salah satunya only, rarely, scarcely, ya, dan lain sebagainya. Mungkin nanti bisa dicari lagi di internet apa itu jenis negative words, ya. Jadi harus ada auxiliary di kalimat selanjutnya sebelum subjek dan verbnya. Jadi B bukan jawaban yang tepat. A seed germinates juga bukan, karena tidak ada auxiliary atau kata bantu. Kemudian D, for seed to germinate juga bukan jawaban yang tepat karena tidak ada auxiliary atau kata bantu di situ. Auxiliary ini bisa juga kita sebut dengan to be, ya. Kemudian nomor 12, 30 detik untuk menjawab. Kemudian soal nomor 12, titik seasonal rainfall, hujan musiman, especially in regions near the tropics, terutama di bagian-bagian atau di daerah dekat dengan daerah tropis. Is winds adalah angin-angin that blow, yang meniup, in opposite direction, di arah yang berbeda, in the winter, di musim dingin daripada di musim panas. Di sini di nomor 12 ini yang dibutuhkan adalah subjek dan verb. Di situ bukan titik, ya, sebenarnya, tapi koma, bisa tulis. Seasonal rainfall itu objek, ya. Jadi yang kita butuhkan adalah verb. Yang kita butuhkan adalah subjek dan verb. Oke, kita lihat yang pertama, causing. Causing ini bisa jadi subjek atau biasa juga kita sebut dengan present participle. Itu bukan jawaban yang tepat karena yang kita butuhkan adalah subjek dan verb.
Kemudian that cause juga kurang tepat, yang menyebabkan, ya. Sebenarnya situ ada subjek dan verb, karena is di situ adalah auxiliary yang tunggal, ya. Jadi dibutuhkan juga verb yang tunggal, yang ada s-nya biasanya, ya. Kalau tunggal itu kan untuk kata kerjanya ada s atau es. Kemudian to cause, untuk menyebabkan, juga bukan, ya. Jadi jawaban yang tepat itu adalah what causes, yang menyebabkan. Karena di situ ada what itu sebagai subjek, causes sebagai verb. Dari situ sesuai juga dengan is atau kalimat yang singular yang ada di, atau to be yang singular yang ada di depannya. Oke, saya berikan 30 detik untuk teman-teman menjawab soal nomor 13. Nomor 13, the extinct Martian volcano Olympus Mons is approximately 3 times as Mount Everest. Gunung volcano atau gunung berapi Olympus itu yang sudah punah, ya. Jadi nggak ada lagi. Diperkirakan approximately 3 times, 3 kali s. Ya. Biasa di sini kalau membandingkan disebut dengan comparison. Ya, comparison kalau dalam bahasa Inggris artinya membandingkan satu benda dengan benda yang lain. A, high, itu jawaban yang tepat. 3 kali sebagaimana tingginya Mount Everest. Kurang tepat, ya. Karena biasanya kalau membandingkan itu ada to be-nya, auxiliary juga di depan. Ya. Dan ada S lagi di depan. Kalau ada S, berarti depannya harus ada S lagi. Jadi kalau kita lihat yang B, S high, S is. Ya, karena ada S, high sebagai kata sifat yang artinya tinggi, S is Mount Everest. Jadi B merupakan jawaban yang tepat karena tingginya 3 kali tinggi dari Gunung Everest. Jadi B merupakan jawaban yang tepat. Kemudian kalau higher than itu biasanya tidak cocok kalau ada S. Ya, higher than biasanya membandingkan satu benda dengan benda yang lain yang itu lebih. Ya, kalau ada S tidak cocok di sini. Kemudian the highest juga tidak cocok karena di highest itu biasanya membandingkan banyak benda dengan satu benda. Misalnya dia adalah murid yang paling pintar di sekolah. He is the smartest student in the class. Jadi membandingkan semua student dengan satu student itu dia yang paling pintar. Jadi itu highest. Tapi kalau misalnya ada S, itu harus ada S juga di depannya. Kalau disebut dengan equal comparison. Ya. Kemudian nomor 14, ya, 30 detik untuk menjawab. Nomor 14, the flight instructor, artinya instruktur penerbangan, titik-titik at the air base, di pangkalan udara, titik di pangkalan udara, said, berkata, that orders, bahwa perintah not to fight had been given. Mungkin di sini flight, ya, bukan fight. Perintah penerbangan had been given, telah diberikan. Oke, di kalimat nomor 14 ini sudah ada subjek.
the flight instructor, sudah ada subjeknya ya. Kemudian ada komanya. Koma di situ menunjukkan adanya kalimat tambahan. Jadi kalimat tambahan itu biasanya disingkat saja. Ya. Jadi tidak perlu lagi adanya subjek di situ karena subjeknya sudah ada the flight instructor. Kemudian verbnya di situ adalah said. Ya, the flight instructor sebagai subjek, koma sampai koma seterusnya adalah kalimat tambahan. Said adalah verbnya atau kata kerjanya. Di sini verb 2 ya. That orders not to fight had been given. Itu sebagai objeknya ya. Kita lihat pilihan jawaban yang A dulu. When interviewed. Ya. Ini bisa jadi jawaban yang paling tepat karena yang kita butuhkan di sini adalah past participle. Ya. Past participle. Past participle adalah verb 3 yang tidak perlu lagi adanya subjek di situ. Bisa jadi yang A jawabannya. Kemudian kita lihat yang B, when he interviewed. Ketika dia menginterviewkan. Biasanya kan kita diinterview. Tapi ini bukan jawaban yang tepat. Karena di sini artinya when he interviewed, ketika dia menginterview atau mewawancarai seseorang. Kemudian yang C, when his interview. Ketika interviewnya. Juga bukan. Karena letaknya di pangkalan udara tadi ya, pasti dia diinterview. Kemudian yang D, when interviewing, ketika menginterview juga tidak tepat. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah when interviewed, ketika diinterview. Itu sudah di reduce ya atau dikurangi. Sebenarnya kalimatnya when he was interviewed, ketika si flight instructor ini diinterview. Karena kita sudah itu ada namanya reduction, pengurangan. Jadi subject dan to be auxiliary-nya dihapus. Jadi he was-nya dihapus. Cukup interview saja di situ. Cukup verb 3-nya saja untuk menjelaskan subjek yang ada sebelumnya yaitu flight instructor. Jadi A merupakan jawaban yang paling tepat. Kemudian soal yang terakhir, saya berikan 30 detik untuk teman-teman. Kemudian soal nomor 15, in the northern and central parts of the state of Idaho, titik churning rivers. Di bagian pusat dan utara negara bagian Idaho, titik-titik ya, and churning rivers. Jadi apa yang kita perlukan di sini? Kita perlukan di kalimat ini adalah subject dan verb karena di situ ada and. And biasanya menghubungkan satu kalimat dengan kalimat berikutnya. Bisa jadi satu kata benda dengan kata benda berikutnya. Kita lihat pilihan yang pertama. Majestic mountains are found. Ya, gunung-gunung yang megah, yang tinggi ditemukan. And churning rivers. Ya, tidak cocok ya. Karena found-nya di tengah-tengah and atau sebelum n. Ya, seharusnya kata kerjanya dulu baru kata benda. Karena ada in itu, in the northern and central parts, itu kan kata tempat ya. Itu di bagian utara, di bagian tengah, itu kata tempat. Jadi kalau ada kata tempat biasanya disusul dengan be auxiliary duluan. Misalnya di rumah, in my house are cats, ya, ada kucing-kucing, ya. Jadi diikuti oleh be auxiliary ya untuk kalimat yang selanjutnya. Jadi A bukan jawaban yang tepat. Kemudian B, found majestic mountains. Yang kita butuhkan di sini tadi kan verb yang lengkap kan, ya, ditemukan, ya.
found ini tidak lengkap karena verb 3 ya, verb 3. Dan seharusnya kalau kalimat yang passive voice, di situ ada auxiliary dulu, are, baru verb 3-nya found. Jadi C merupakan jawaban tepat. I found majestic mountains. Ditemukan, A verb sebagai auxiliary, kata bantu found verb 3, majestic mountains sebagai noun di situ. Jadi cocok juga karena di depan ada and yang menghubungkan dengan noun selanjutnya atau kata benda selanjutnya itu sungai yang bergejolak. Jadi C merupakan jawaban yang tepat. Kemudian yang D, finding majestic mountains, tidak cocok karena finding itu tadi kita sebutkan present participle ya, finding. Itu biasanya untuk kalimat kata kerja yang aktif. Sedangkan di sini adalah kalimat kata kerja yang pasif. Pasif artinya di atau ter. Kalau di sini ditemukan, itu namanya pasif. Jadi C, I found majestic mountains adalah adalah jawaban yang tepat dari soal nomor 15. Oke teman-teman, begitulah pelajaran kita hari ini. Semoga pelajaran ini bermanfaat untuk kita semua, dan saya mengucapkan banyak kata maaf kalau misalnya terdapat kesalahan dalam penjelasan saya, dan kita akan insya Allah bertemu di video-video selanjutnya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.